Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul True Detective. Film ini berkisah tentang duet detektif hebat di kepolisian Louisiana yang berhasil memecahkan kasus pembunuhan misterius terhadap wanita dan anak-anak yang terjadi 17 tahun lalu. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan detektif polisi bernama Martin Hart yang sedang mewawancarai dua penyidik kepolisian terkait kasus pembunuhan 17 tahun silam. Di lokasi yang berbeda, mantan rekannya Martin yang bernama Rustin Cole diwawancarai hal yang sama. Dua detektif ini menjelaskan, kala itu mendapat laporan dari seorang sheriff yang minta bantuan tentang kasus pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Dora, tepatnya tanggal 3 Januari 1995. Tiba di TKP, mereka terkejut saat melihat kondisi jenazah yang berada di bawah pohon beringin tanpa busana dalam posisi menyembah dengan tanduk rusa melekat di kepalanya. Sheriff menduga kasus pembunuhan ini berhubungan dengan aliran sesat yang memuja setan. Rustin melihat sesuatu berdasarkan cara pandangnya yang dijuluki sebagai detektif handal. Korban sebelumnya telah ditikam dan dihabisi sebelum akhirnya ditempatkan di lokasi ini. Rustin dijuluki The Taxman atau si petugas pajak karena selalu membawa buku besar untuk mencatat dengan detail apapun yang dia lihat di TKP yang bisa digunakan sebagai petunjuk. Tak jauh dari lokasi mayat, Rustin melihat ranting pohon yang dibentuk menyerupai alat santet atau pemujaan. Di sisi lain, Rustin melihat ciri-ciri fisik dari tubuh wanita ini yang dia duga seorang PSK. Menurut penilaiannya, wanita ini bukanlah korban pertama yang dibunuh oleh pelaku. Wait and see on the ID. Sedikit bocoran upaya mereka untuk mengungkap kasus pembunuhan ini tidak mudah karena akan melibatkan dua kelompok gangster yang sangat berbahaya. Untuk urusan pekerjaan, kedua detektif ini sangat profesional. Namun untuk urusan pribadi, keduanya bertolak belakang. Martin hidup bahagia dengan seorang istri dan dua putri. Sedangkan Rustin menjadi pribadi yang tertutup dan penyendiri setelah kehilangan anaknya yang meninggal ditambah lagi bercerai dengan istrinya. Dalam perjalanan, mereka sempat melihat billboard yang bertuliskan siapa yang telah membunuhku. Hadiah $10.000, Stacy Gerhardt 14 tahun. Martin menyampaikan hasil penyelidikan sementaranya kepada atasannya yang bernama Ken yang sempat bertanya juga penilaiannya tentang Rustin. And what do you think? Martin menilai Rustin sebagai detektif cerdas. Ken memutuskan Martin memimpin penyelidikan kasus ini dengan bantuan Rustin. Datang ke sebuah bar, Rustin menemui dua orang PSK untuk mencari tahu identitas korban. You know her. Who's that? Hold on. Di pagi harinya, istri Martin yang bernama Maggie membangunkannya setelah tadi malam dia pulang larut. Maggie sendiri mulai khawatir karena beberapa hari ini Martin jarang pulang ke rumah dengan alasan sibuk menangani kasus ini. Kembali ke markas, Rustin sudah memegang identitas korban bernama Dora Kelly, pernah ditangkap dalam kasus kepemilikan narkoboy dan jual diri. Sesuai dengan dugaan Rustin sebelumnya, mantan suaminya bernama Charlie, dia sedang menjalani hukuman penjara 8 tahun dalam kasus penipuan cek. Dokter forensik memberi laporan sebelum korban meninggal telah mengkonsumsi narkoboy. Kesimpulan sementara, korban sengaja diikat, kemudian ditikam dan dihabisi, barulah diletakkan di dekat pohon itu. Dan untuk benda-benda mistis seperti ranting pohon dan tanduk rusa yang ditemukan di dekat korban, tidak satupun ada sidik jari milik orang lain atau terduga pelaku. Rustin menduga pelakunya seorang psikoplok yang telah merencanakan ini semua untuk menyulitkan penyelidikan mereka. Kasus pembunuhan misterius yang penuh dengan teka-teki ini menjadi perhatian publik setelah beritanya viral. Karena itu, Kapolres menugaskan seluruh jajarannya untuk membantu penyelidikan ini. Dua detektif ini kembali terjun ke lapangan untuk mencari informasi dari warga sekitar. Seorang pendeta menyebut belum pernah melihat simbol obat nyamuk bakar yang Rustin temukan di punggung korban. Sedangkan untuk ranting pohonnya, pendeta menganggap itu diperuntukkan untuk menangkap setan yang dipercaya oleh leluhur. Di sisi lain, mereka berdua mendapat informasi tentang hilangnya seorang gadis usia 10 tahun. Namun, sheriff yang berwenang mengaku gadis tersebut dibawa pergi oleh ayahnya karena ibunya seorang pecandu.
Laporan lain menyebut ada gadis lain yang mengaku diburu di dalam hutan oleh sosok misterius seperti digambarkan dalam sketsa wajahnya. Her work with a sketch artist, and she told us that looked exact. Martin dan Rustin kali ini menemui mantan suami korban di penjara. Charlie hanya beberapa kali melakukan kontak setelah dia di penjara dan kemudian mereka bercerai. Istrinya diakui sebagai pecandu narkoboy dan bekerja sebagai PS Koi. Yang dia tahu hanya kontak temannya yang bernama Carla. Rupanya Charlie sendiri adalah anggota dari kelompok gangster Aryan Nation atau neo-Nazi. Charlie cukup terkejut setelah mengetahui Dora tewas dibunuh. Untuk pertama kalinya, Rustin diajak makan malam oleh keluarga Martin. Sebagai pribadi tertutup, Rustin terpaksa datang karena Maggie memaksanya. Rustin beralasan karena dia tidak mau menerima berbagai pertanyaan tentang masa lalunya, apalagi tentang putrinya yang meninggal berakibat perceraian dengan istrinya. Belum jelas apa pemicunya, setelah kasus itu, Rustin dan Martin tidak berkomunikasi lagi selama lebih dari 10 tahun. Kembali ke kasus pembunuhan ini, dua detektif menyelidiki hilangnya seorang gadis bernama Mary 5 tahun lalu. Rustin punya intuisi tersendiri bahwa kasus ini saling berhubungan. Datang ke rumah ayahnya si Mary yang terbaring sakit, Rustin pergi ke halaman belakang rumahnya. Di dalam kandang ayamnya, mereka menemukan ranting pohon yang bentuknya ternyata sama persis dengan yang ditemukan di TKP tempat ditemukannya mayat Dora. Dua detektif yang sedang menyelidiki kasus yang sama terkejut karena muncul lagi kasus yang sama dengan ciri-ciri yang ditemukan pada tahun 1995. Padahal pengakuan Rustin pelakunya telah ditangkap. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. True Detective ini kemudian menemui ibunya Dora untuk menyampaikan kabar buruk kematian putrinya. Kelly mengaku terakhir bertemu dengan Dora sebulan lalu. Dia merasakan anaknya itu punya banyak masalah. Saat ditanya gereja tempat anaknya bisa berkunjung, tiba-tiba sakit kepalanya kambuh karena sudah bekerja di Binatu selama 20 tahun hingga tangannya mengalami bekas luka. Penyelidikan dilanjutkan kepada teman korban yang bernama Carla yang menyebut Dora biasa tinggal di tempat penampungan khusus wanita-wanita PSK di lokasi dekat Danau Spanis. Dalam perjalanan ke lokasi, Rustin menyimpulkan Dora sebagai sasaran yang empuk bagi pelaku karena berbagai masalah yang dihadapinya. Martin baru mengetahui bahwa rekannya ini pernah menikah dan punya seorang putri namun meninggal karena kecelakaan di usia 2 tahun. Disinilah sisi buruk Martin terungkap. Dia berselingkuh dengan seorang gadis cantik bernama Lisa yang diperankan oleh artis seksoi Alexandra Daddario. Tentu saja setelah itu mereka pun celepot. Rustin mengaku pernah bertugas di Sat Narkoboy 4 tahun menyamar menjadi pengedar untuk mengungkap gembongnya. Efek buruknya, Rustin kecanduan obat penenang yang dia beli dari seorang pengedar seksoi. Dari wanita PSK ini juga, Rustin akhirnya menemukan petunjuk lokasi tepatnya para wanita malam bisa tinggal. Di pagi harinya, Rustin mengajak Martin untuk mengecek lokasi penampungan tersebut. Martin marah karena Rustin meledeknya setelah tahu rekannya ini sudah berselingkuh dari istrinya. Tiba di dekat lokasi, mereka berdua sempat menanyakan rumah bordir itu kepada 2 orang pria yang sedang bekerja di sebuah bengkel. Mereka mengaku tidak tahu sama sekali, tapi Rustin yang memiliki mata tajam bisa membaca kebohongan mereka. Karena itu, dia lepas jasnya lalu menghajar 2 pria ini agar mengatakan lokasinya. Sampai di tengah hutan, kedatangan 2 polisi ini langsung disambut para wanita seksoi. Mucikari dan teman dekatnya Dora yang bernama Beth terkejut setelah mengetahui Dora telah tewas. Menurut pengakuannya, Dora sering mengunjungi sebuah gereja, tapi mereka tidak tahu di mana. Beth kemudian memberikan tas yang ditinggalkan oleh Dora. Sebelum pergi, Martin memberikan uang kepada Beth agar dia mencari pekerjaan lain. Selain buku catatan pribadinya, Rustin menemukan semacam brosur undangan untuk acara ritual di sebuah lokasi. Dalam pengakuannya, Rustin pernah membunuh 3 orang kartel saat menyamar 4 tahun menjadi pecandu narkoboy. Karena tertembak, Rustin mendapat perawatan di rumah sakit jiwa Cisarua. Setelah pulih, Rustin memutuskan pindah ke divisi pembunuhan dan bertemu dengan Martin. Karena efek buruk jadi pecandu, Rustin mengalami masalah susah tidur dan gangguan saraf. Karena belum mendapatkan petunjuk yang berarti, Rustin tidak menyerah. Dia kembali mencari informasi dari para wanita malam yang mungkin saja mengenali Dora. Sementara itu, Martin mengalami masalah rumah tangga karena Maggie merasa ada yang janggal dengan kelakuan suaminya yang jarang pulang dengan alasan sibuk menangani kasus ini.
Masalah bertambah karena komandan mereka mulai ngomel karena sampai saat ini tidak ada satupun pelaku yang ditangkap dalam kasus pembunuhan ini. Mereka diberi waktu 2 minggu lagi untuk mengungkapnya dan jika gagal, kasus ini akan dilimpahkan kepada tim lain. We work under command. You ever solve a murder? Berbekal selembaran itu, mereka menemukan sebuah gereja tua yang sudah hancur. Yang menariknya, di lokasi ini, Rustin menemukan gambar orang yang sama persis dengan korban. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Tim kepolisian melakukan penyelidikan mendalam di gereja yang ternyata dibakar 4 bulan lalu yang belum terungkap pelakunya. Menurut kesaksiannya, pendeta ini pernah melihat Dora beberapa kali, tapi dia tidak terlalu mengenalinya. Saat berada di daerah Yunis, seorang jandoi memberikan biaya sewa murah kepadanya. Dia menduga salah satu anaknya yang tidak suka diduga membakarnya. Gambar wanita dengan tanduk rusa itu menurut pengakuannya digambar oleh anak-anak dari jemaahnya. Sementara itu, 2 wanita ini mengaku kepada Martin, Dora menemui si pria jangkung yang cukup mencurigakan karena rahangnya seperti terbakar. Di samping itu, Rustin bertanya kepada salah satu staf pendeta bernama Bert yang pernah ditangkap karena perlakuan tidak senonoh dan kekerasan. Namun setelah dicek kondisi alat kelaminnya yang sudah dipotong, Rustin tidak bisa menghubungkan kasus pembunuhan Dora yang diperkaos sebelum dibunuh dengan Bert. Saat pergi, beberapa jemaah pria berbadan tegap membantu mendorong mobilnya 2 detektif ini. Sampai saat ini, Rustin menduga pelaku adalah pembunuh berantai yang ingin pamer dengan gaya pembunuhannya dan teka-teki rumit yang penuh dengan misteri. Singkat cerita, beberapa hari selanjutnya, Martin pulang ke rumah mendapati rumput halaman rumahnya sudah dipotong Rustin. Tapi hal itu justru tidak disukai Martin karena dia takut Rustin memberitahu perselingkuhan rekannya ini kepada Maggie. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan sosok si jangkung yang memiliki luka cacat di pipinya. Namun ketika dilakukan interogasi, pria ini terus menangis. Alhasil, 2 detektif ini kembali menemukan jalan buntu, tidak ada petunjuk arah sama sekali. Listen to me, son. Please just tell me what to say. Tak mau menyerah, siang dan malam, Rustin terus bekerja mencari petunjuk di sebuah ruangan yang dipenuhi ribuan dokumen kasus kejahatan. Di sebuah lokasi dansa, Maggie membawa teman dekatnya yang bernama Jennifer untuk diperkenalkan kepada Rustin. Tak diduga, Martin sendiri mendapati selingkuhannya Lisa sedang kencan dengan seorang pria. Karena cemburu, Martin pura-pura mengambil minuman padahal Martin ingin meluapkan kekesalannya kepada Lisa. Tak sampai di situ, Martin mendobrak pintu rumah Lisa untuk menghajar pria yang dikencaninya. Get out! Marty, get out! Keesokan paginya di markas polisi, Rustin memberitahu Martin bahwa dia telah menemukan kasus lama dengan motif yang sama dengan kasus pembunuhan Dora. 3 tahun lalu ditemukan jenazah seorang wanita yang diklaim mengalami kecelakaan. Tapi di perutnya ditemukan banyak sekali luka tusuk termasuk kandungan narkoboy dalam darahnya. Yang menarik, di punggungnya terdapat simbol obat nyamuk sama persis dengan Dora. Ini sudah menjadi petunjuk kuat bahwa ini adalah kasus pembunuhan berantai. Satu-satunya keluarga dari korban ini yang bisa mereka temui adalah kakeknya. Mereka hanya mempunyai waktu 2 hari lagi untuk menangkap pelakunya, sebelum atasan mereka ini menyerahkannya kepada tim lain. Dalam perjalanan menuju lokasi, Martin sempat curhat apakah dia bisa mencintai 2 wanita sekaligus. Ternyata Martin menganggap serius hubungannya dengan Lisa, padahal si Lisa sendiri tidak demikian. Menurut pengakuan si kakek, cucunya yang bernama Riane itu berkencan dengan anak keluarga Ledox yang dikenal sebagai keluarga bajingan. Menurutnya, hanya ada beberapa pria lagi yang masih hidup di keluarga itu setelah badai. Andrew banyak memakan korban penduduk di sekitar wilayah ini. Yang dia tahu namanya adalah Reggie Ledox dan ayahnya Bart Ledox. Dari buku peninggalan Riane, mereka mengetahui sekolah asalnya milik Yayasan Tuttle yang sudah hancur akibat badai. Pria yang ditemui Rustin ini mengaku sekarang bekerja untuk gereja. Sementara itu, Martin mendapat informasi tentang Reggie Ledox dari markas pusat. Si Reggie ini melewati pembebasan bersyarat 8 bulan lalu dalam kasus pemerkosaan. Tahun 93, dia pernah ditangkap karena terlibat dengan lab narkotika. Yang menarik, teman selnya adalah Charlie, mantan suami Dora.
Diduga dia pelakunya, Reggie ditetapkan sebagai DPO. Terlihat sosok yang menggambarkan penjahat dengan masker yang artinya peracik narkoboy, celana dalam S yang berarti pemerkaos, dan golok yang menjadi simbol pembunuh. Diperlihatkan di sini menjadi target yang harus diburu oleh dua detektif ini. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Dua detektif pembunuhan ini menuduh Charlie telah mengutus Reggie untuk membunuh Dora. Tapi Charlie justru terkejut setelah tahu mantan istrinya itu dibunuh oleh Reggie. Charlie langsung marah ingin membalas perbuatan Reggie. Selama berada satu sel dengannya, Charlie tidak mengelak menceritakan tentang Dora kepada Reggie, termasuk menunjukkan fotonya. Tapi menurutnya, Reggie itu menakutkan. Dengan keahlian kimianya, Reggie mampu menjadikan adonan tepung dan minyak goreng bukan hanya jadi cireng dan bala-bala, tapi sesuatu yang bisa meledakkan kepala seseorang. Bahkan, si Reggie ini ahli dalam meracik narkoboy. Yang menarik, Reggie pernah menceritakan tentang kelompok aliran sesat dengan simbol garis spiral di punggungnya. Reggie got this brand on his back, like in a spiral. Seseorang yang bernama Tyrone bisa menunjukkan lokasi persembunyian Reggie. Ternyata profesi Lisa adalah juru ketik pengadilan. Itu terlihat saat Martin memberikan kesaksian di pengadilan dalam kasus lain. Setelah sidang, keduanya terlibat adu mulut saling melampiaskan kekesalannya karena kejadian malam itu. You need to respect me, Marty. Singkat cerita, tim kepolisian diterjunkan untuk memburu Reggie dan Tyrone. Pulang ke rumah, Martin terkejut karena istrinya mengajukan gugatan cerai. Ternyata, Lisa melaporkan perselingkuhan mereka kepada Maggie. Dan kini, istrinya itu pergi dari rumah membawa anaknya. Singkat cerita, Martin berhasil menemukan si Tyrone. Menurut pengakuannya, Reggie kini sibuk meracik narkoboy pesanan kelompok gangster motor Iron Crusader. I don't keep up with them gearheads. Setelah itu, Martin menemui Maggie yang sedang bekerja di rumah sakit. Istrinya ini kecewa setelah Lisa datang ke rumah menceritakan semuanya. Maggie menolak permintaan maafnya karena merasa sudah jijik. Listen, Sementara itu, Rustin mengecek kembali koleksi persenjataannya setelah tahu tersangka mereka terlibat dengan geng motor. Karena mengamuk di rumah sakit, Rustin dipanggil untuk menjemput rekannya ini. Rustin tidak peduli dengan urusan pribadinya, karena dia butuh Martin untuk fokus dengan kasus ini. Faktanya, Rustin sangat mengenal geng motor saat dia bergabung dengan DEA. Kala itu, Rustin menyamar menjadi anggota gangster hingga pernah tertembak 3 kali. Rustin menduga sampai saat ini kelompok gangster itu belum mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah aparat penegak hukum. Karena itu, Rustin berencana untuk minta cuti beberapa minggu agar dia bisa menyusup ke dalam geng motor itu untuk mendapatkan Reggie. Meskipun resikonya sangat besar mempertaruhkan nyawanya, Rustin akan tetap melakukannya. Totalitas dalam penyamarannya, Rustin gunakan tinta dan cabai rawit yang disuntikan ke tangannya untuk membuat bekas seakan Rustin ini pecandu narkoboy. Jika agen DEA lainnya hanya melakukan penyamaran kurang dari setahun, Rustin justru 4 tahun menyamar menjadi anggota kartel. Demi memuluskan penyamarannya kali ini, Rustin membutuhkan narkoboy agar target tidak curiga kepadanya. Diam-diam, Rustin mengambil narkoboy yang berada di ruang barang bukti dengan bantuan rekannya. Menyusup ke dalam markas kelompok gangster motor itu, Martin diminta Rustin untuk standby di dekat lokasi menunggu panggilan telepon darinya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Rencana Rustin selanjutnya adalah mempergunakan Ginger untuk memancing Reggie melalui saudaranya yang bernama The Wall. Rustin berpura-pura menawarkan kerjasama peracikan narkoboy yang The Wall kuasai atas permintaan kartel Meksiko. Tak mudah untuk dibodohi, The Wall mengancam akan melaporkan Ginger kepada bos tertinggi geng motor Iron yang bernama Miles. Gagal dengan rencana pertama, Martin yang mengawasi dari jauh langsung membuntuti si The Wall. Sedangkan Ginger disekap di jok belakang mobilnya Rustin. Sampai di sebuah lokasi terpencil, Rustin tidak mau minta bantuan tim kepolisian karena dia tidak mau targetnya kabur lebih dulu. Memiliki bakat berburu yang diturunkan oleh ayahnya, Rustin mengikuti jejak kaki hingga menemukan sebuah granat yang dipasang sebagai ranjau. Setelah menyeberangi sungai kecil, dua detektif ini menemukan sebuah rumah yang diduga jadi tempat persembunyian Reggie dan The Wall.
Dari lokasi ini, Rustin bisa melihat berbagai jebakan yang sudah dipasang dua penjahat itu. Terlihat The Wall sedang memasuki rumah trailer. Berbeda dengan kejadian aslinya, dua detektif ini mengaku kepada penyidik bahwa mereka terlibat kontak senjata karena dua pelaku itu memuntahkan ratusan peluru. Padahal ini yang terjadi. Dengan mudah, Martin menangkap targetnya yang memiliki tato di sekujur tubuhnya. State police! Put your hands on your head! Back up toward me! Setelah itu, Martin masuk ke ruangan lain yang membuatnya terkejut dan sangat marah hingga Martin memutuskan untuk menembak kepala Reggie. Why the antlers? Sedangkan The Wall yang berniat kabur justru terkena ranjaunya sendiri. Akibatnya, tubuh penjahat ini hancur berkeping-keping. Setelah itu, mereka berdua menyusun rencana mengatur TKP ini seolah dua penjahat itu melakukan perlawanan dan penembakan ke arah mereka. Ternyata di lokasi ini, mereka menemukan anak-anak menjadi korban pelecehan dan penyekapan yang dilakukan pelaku. Dua detektif ini menyimpulkan merekalah pembunuh berantai yang selama ini mereka buru dan salah satu korbannya adalah Dora. Karena berhasil mengungkap kasus yang penuh dengan teka-teki, True Detective ini mendapat pujian dari atasan dan rekan-rekannya. Di sisi lain, Maggie mulai membuka kembali pintu hatinya untuk Martin. Begitupun dengan Rustin yang saat itu dijodohkan dengan Laurie. Beberapa tahun kemudian, Martin kembali dihadapkan dengan masalah karena anak sulungnya terlibat dengan pergaulan bebas. Masalah ini berbuntut panjang yang menyebabkan keretakan rumah tangga. 2002, Rustin menginterogasi seorang perampok apotek sekaligus pembunuh ganda bernama Leonard. Rustin berhasil mempengaruhi pikirannya agar penjahat ini mengakui perbuatannya. Yang menarik, Leonard mengetahui tentang kisah detektif ini yang dianggap sebagai pahlawan berhasil mengungkap kasus pembunuhan berantai. Padahal menurut Leonard, pembunuh aslinya masih berkeliaran di luar sana karena Leonard pernah bertemu dengannya. Tak hanya itu, ada orang-orang berkuasa yang tahu tentang dia. Pembunuh itu dijuluki sebagai Yellow King. Tidak percaya dengan omong kosongnya, Rustin langsung memukuli si Leonard. Hati kecil Rustin mempercayai ucapan si Leonard. Karena itu, dia merasa perjuangannya selama ini sia-sia. Karena penjahat sesungguhnya yang selama ini dia buru, faktanya belum terungkap. Rustin menceritakan temuannya ini kepada Martin tentang sosok Yellow King. Kembali ke penjara untuk menginterogasi Leonard, ternyata penjahat ini ditemukan sudah bunuh diri di dalam selnya. Dilihat dari rekaman CCTV, Leonard dibawa keluar sel karena mendapat telepon dari pengacaranya. Kembali ke selnya, Leonard ditemukan sudah seperti itu. Melihat lokasi telepon umum yang berada di wilayah antah berantah, Rustin tidak percaya orang yang menelepon Leonard adalah pengacaranya. Yang dia yakini, orang itu punya uang dan punya kuasa, mampu memberi tekanan psikologis tinggi hingga Leonard tidak punya pilihan selain bunuh diri. Rustin dihadapkan kembali dengan kasus yang penuh dengan misteri. Saat pertama kali menemukan jenazah Dora di bawah pohon beringin ini di tahun 95. Yang cukup mengejutkan, dua detektif penyidik ini justru menuduh Rustin terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Didasari beberapa bukti menunjukkan Rustin selalu berada di sekitar TKP, menutupi rapat gudangnya setelah resmi keluar dari kepolisian. Rustin hanya tersenyum menantang dua detektif ini mengeluarkan surat perintah untuk menangkapnya. Get a warrant. Di sebuah lokasi, Rustin menemukan banyak sekali ranting pohon misteri itu yang menjadi salah satu bukti penjahat sebenarnya memang masih berkeliaran. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Martin meluapkan kemarahannya di dalam sel kepada dua pemuda yang telah menodai kehormatan putrinya. Out here. Kembali ke titik nol, Rustin mencari informasi dari seorang ayah yang kehilangan putranya beberapa tahun silam. Dia mengaku pencarian putranya dihentikan karena sheriff beranggapan putranya dimakan buaya karena mereka hanya menemukan perahunya. Informasi yang Rustin dapatkan, anaknya itu pergi ke salah satu sekolah milik Tuttle. Badai rumah tangga kembali menerpa Martin. Dia tergoda oleh seorang wanita cantik bernama Beth.
Penyelidikan Rustin berlanjut dengan menemui mantan pendeta yang saat itu dia temui di tenda kebangkitan. Pendeta ini dulunya bekerja untuk organisasi Tuttle yang mendirikan sekolah-sekolah di pedesaan. Program itu disebut Wellspring. Untuk masalah pelecehan terhadap anak-anak, pendeta ini pernah mendengar rumor tersebut di tahun 1988, namun sepertinya ditutup-tutupi. Setelah didesak, mantan pendeta ini mengaku menemukan foto anak-anak tanpa busana yang dia temukan di dalam perpustakaan. Dia sempat melaporkannya kepada Deacon Farrar di bagian moral yang menjadi sebagai wakil presiden sekolah itu. Bukannya bertindak, Deacon justru marah kepadanya. Lagi-lagi, dengan bakatnya, Rustin berhasil mempengaruhi psikologi seorang pelaku yang membunuh 2 anak kandungnya agar mengakui semua perbuatan bejatnya. Kali ini, Rustin menemui gadis bernama Kelly yang dia selamatkan 7 tahun silam. Karena peristiwa kelam yang menimpanya, Kelly mengalami kemunduran perilaku. Kelly mengaku kepada Rustin, pelakunya berbadan besar dengan bekas luka di wajahnya. Mengingat kejadian itu, Kelly seketika menangis histeris. Penyelidikan yang dilakukan Rustin dengan mengunjungi korban dan keluarganya ternyata tidak disetujui atasannya karena hanya menimbulkan masalah baru. Ditambah lagi hubungannya dengan Martin mulai memburuk akibat beban mental yang mereka rasakan karena kasus yang belum terpecahkan ini. Tanpa Martin ketahui, Maggie menemukan foto wanita seksoi di dalam ponselnya. Muak dengan perselingkuhan Martin kedua kalinya, Maggie ingin membalasnya dengan tampil seksoi masuk ke sebuah bar mencari pria hidung belang. Sementara itu, Rustin menemui pendeta Billy Tuttle yang tersohor memimpin badan amal menjalankan program Wellspring. Menurut pengakuannya, program itu sudah lama ditutup. Rustin kemudian memancingnya tentang mantan karyawannya yang bernama Austin Farrar yang dia pecat karena tuduhan menggelapkan dana. Tak lama kemudian, Justin ditemukan tewas karena kecelakaan. Bisa kita tebak, pendeta ini menyembunyikan sesuatu yang ditutup-tutupi tentang organisasi amalnya. Kembali ke markas, Rustin langsung diomeli atasannya karena dituduh memojokkan pendeta Billy yang terhormat. Akibatnya, Rustin diskors menyerahkan lencana dan senjatanya untuk sementara waktu. Tiba-tiba, Maggie datang ke rumah Rustin sambil menangis karena Martin kembali selingkuh. Sama-sama merasa telah dikecewakan, mereka berdua mabuk dan setelah itu mereka pun celepot. Setelah bisulnya bucat, Rustin baru menyadari telah dimanfaatkan Maggie yang ingin membalas perbuatan suaminya. Karena kejadian inilah, Maggie dan Martin memutuskan untuk cerai. Malam itu, Maggie mengatakan telah melihat foto wanita seksoi di ponselnya. Karena sakit hatinya, Maggie mengaku sudah bercinta dengan Rustin rekannya. Kembali ke markas, Martin yang murka melampiaskan amarahnya kepada Rustin. 2 detektif yang sudah lama bersahabat ini terlibat baku hantam. Saat itulah, Rustin memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Kembali ke masa sekarang, setelah 10 tahun tidak bertemu, Rustin mengajak mantan rekannya ini untuk minum bersama. Khawatir Rustin masih menyimpan dendam dan terlibat kasus pembunuhan seperti dugaan penyidik, Martin mempersiapkan pistolnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Setelah 10 tahun lamanya tidak bertemu, 2 kawan detektif ini kembali duduk satu meja. Selama 8 tahun terakhir, Rustin menghabiskan waktunya bekerja di perahu nelayan kemudian bar. Bukan tanpa tujuan, Rustin mengajak rekannya ini bertemu karena dia ingin menuntaskan kasus lama yang faktanya belum terselesaikan. Awalnya Martin menolak karena dia tidak mau berurusan lagi dengan masa lalu. They say you can't account for your time. Tapi Rustin mengingatkan bahwa dia punya hutang yang belum dibayar karena bagaimanapun Martin terlibat dengannya. You gotta come see what I got. No. Singkat cerita, Rustin mengajaknya ke gudang rahasia. Martin kembali waspada, bersiap dengan pistolnya, khawatir Rustin akan menjebaknya. Ternyata, Rustin hanya ingin menunjukkan pusat penyelidikannya selama ini seperti yang biasa dia lakukan saat aktif menjadi detektif. Perhatian Rustin tertuju pada Billy Tuttle yang sempat marah karena Rustin telah mendesaknya dalam kasus pelecehan anak. Salah satu sekolah yang dia bangun bernama Flock Shepherd pernah ditutup, tapi 2 tahun kemudian dibuka kembali dengan nama Light of the Way Academy, tempat Rianne Oliver sekolah. Salah satu siswanya itu kini menjadi pemuda berjenis kelamin ganda bernama Toby. Menurut pengakuannya, salah satu pegawai sekolah itu punya bekas luka di wajahnya. Kesimpulan besarnya, pria inilah yang jadi target utama mereka berdasarkan kesaksian korban.
didukung dengan beberapa foto yang diperlihatkan Rustin. Martin dibutuhkan karena kini dia menjadi detektif swasta yang masih punya link ke kepolisian untuk mengumpulkan informasi dari korban-korban lainnya. Faktanya, kasus ini sulit terungkap karena sekolah-sekolah itu milik keluarga Tuttle. Seperti Eddie Tuttle yang menjabat sebagai senator negara ini dan mendiang Billy Tuttle sebagai pendeta terkemuka. Inilah jadi alasan mereka menutupi kasus hilangnya anak-anak karena tidak ingin nama mereka tercoreng. Yang mengejutkan, di dalam salah satu berangkas rumah milik mendiang Billy, Rustin menemukan beberapa foto anak-anak yang ditutupi matanya. Tak hanya itu, Rustin menemukan kaset video yang berisi rekaman pembunuhan yang dilakukan sekelompok orang yang memakai topeng binatang. Martin sangat terkejut tidak percaya saat melihatnya. Menurut perkiraannya, Tuttle dibunuh oleh orang yang memerasnya terkait dengan video itu. Dua detektif akhirnya sepakat untuk bekerja sama lagi menuntaskan kasus ini. Seluruh berkas yang dikumpulkan Rustin dibawa ke kantornya Martin. Setelah resmi cerai dengan Maggie, Martin menyibukkan dirinya dengan menangani kasus klien. Meski sempat dekat dengan wanita Filipina dan wanita lain, namun tidak ada satupun yang dia nikahi. Melanjutkan penyelidikannya, Martin diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan berkas-berkas kasus orang hilang yang selama ini belum terungkap. Setelah dilakukan pencarian, Martin tidak menemukan berkas kasusnya Mary. Teman Rustin yang bernama Robert rupanya kehilangan juga anaknya di tahun 1985. Menurut pengakuan salah satu keluarga Leddox, pria yang memiliki bekas luka di wajahnya itu pernah diperkenalkan ayahnya saat usianya masih 10 tahun. Namun menurutnya, dia bukan bagian dari keluarganya. Penyelidikan berlanjut kepada seorang wanita tua yang selama 19 tahun bekerja untuk Sam Tuttle. Setelah menyebutkan ciri-ciri pria dengan bekas luka di wajahnya, rupanya dia adalah cucunya Sam Tuttle. Luka itu disebabkan oleh perbuatan ayahnya yang bernama Childress. Wanita itu menyebut gambar akar pohon ini sebagai karkosa. Dia yang memakan waktu, jubahnya seperti alunan suara kasat mata, kematian bukanlah akhir. Fakta lain yang Martin temukan adalah Sheriff Steve yang pertama kali minta bantuan kepada mereka dalam kasus Dora telah menutupi sesuatu. Terungkap saat Martin kembali menemui Steve, ternyata kala itu Sheriff Childress yang menerima laporan tentang hilangnya Mary. Masuk akal jika Childress menutupi karena pelakunya adalah anaknya sendiri. Martin kini mengetahui bahwa Steve telah berbohong sama-sama menutupi kasus tersebut. Saat diajak memancing, Steve terkejut karena Rustin menodongkan senjata kepadanya. Yang mengejutkan, dua penyidik ini bertanya kepada seorang pria yang punya bekas luka di wajahnya saat mencari gereja tua. Rumput yang sedang dia potong ini terlihat jelas berbentuk garis spiral. Tak jauh dari lokasi, terlihat kapal pesiar yang sedang dinaiki Martin dan Rustin. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Dari punggungnya, terlihat jelas bekas luka dengan simbol obat nyamuk. Pembunuhan berantai ini ternyata menyandra ayahnya sendiri di atas ranjang. Bisa jadi, itu dia lakukan sebagai bentuk pembalasan dari kekerasan yang dia terima dari kecil. Rumahnya yang berantakan ini dipenuhi dengan ratusan boneka. Tak hanya sendiri, psikoplog ini hidup bersama kekasih yang sama gilanya bernama Las. Menurut pengakuannya, seminggu lalu dia telah meninggalkan petunjuk. Apa itu artinya dia telah membunuh lagi seorang gadis? Di atas kapal pesiar itu, Steve tidak kuat saat melihat video rekaman tersebut. Steve mengaku saat dia menerima laporan hilangnya gadis tersebut, ada yang menulis laporan itu salah, dan dia duga Sheriff Childress yang saat ini sudah meninggal yang melakukannya. Karena saat itu Childress yang sebagai atasannya mengaku mengenal ibu dan ayah Mary. Di sekolah TK ini, psikoplog pembunuh anak-anak itu bekerja sebagai tukang menyamarkan identitas aslinya. Padahal dia memilih anak-anak yang akan menjadi korban selanjutnya. Sebelum dilepaskan, Rustin memberikan ancaman kepada Steve untuk membantu mereka mengungkap kasus ini. Apabila dia macam-macam lagi, maka ini yang terjadi. Rupanya, Robert bukan orang sembarangan, tapi sniper yang handal yang siap menghabisi Steve kapan saja. Salah satu saksi menyebut pelaku memiliki daun telinga warna hijau. Martin ingat saat menemukan sebuah foto rumah yang belum dicat dengan yang sudah dicat warna hijau ketika menyelidiki kasus Dora. Mereka menduga pelaku sempat mengecat rumah tersebut sebelum beraksi.
Setelah menemukan rumah itu, si nenek mengaku pernah minta bantuan seorang pekerja gereja untuk mengecat rumahnya. Pria itu memiliki bekas luka di wajahnya, tapi dia tidak tahu namanya karena suaminya yang menyuruh pria tersebut. Bukti transfer untuk biaya pengecatannya dikirimkan dari si pemilik rumah kepada Billy Childress. Tercatat, anak Billy Childress bernama William lengkap dengan alamatnya. Rustin mengirimkan berkas kasus pembunuhan berantai yang dia ungkap ini kepada seluruh aparat penegak hukum, dari mulai polisi, FBI, kejaksaan, hingga pengacara dan media televisi. Martin menjelaskan kepada detektif gundul ini tentang keluarga Sam Tuttle yang memuja aliran sesat menjadikan anak-anak sebagai tumbalnya. Martin berjanji akan segera menyerahkan tersangka yang masih hidup kepadanya. Dua detektif ini sampai di sebuah rumah yang berada di dalam hutan. 20 tahun lamanya terjebak dalam kasus ini yang penuh dengan teka-teki serta misteri. Akhirnya, dua detektif ini merasakan aura dari pembunuh bayaran yang sebenarnya. Martin yang minta masuk ke dalam rumahnya tidak diizinkan oleh wanita ini. Sedangkan Rustin pergi menuju arah larinya si anjing yang tiba-tiba sudah tergeletak. Rustin akhirnya berhadapan dengan psikoplok yang bernama William. Karena dia kabur, Rustin langsung mengejarnya hingga masuk ke sebuah gua. Setelah mengancam wanita tadi, Martin menemukan jenazah Billy Childress yang dikerangkeng oleh anaknya sendiri. Berbagai benda mistis ditemukan di lokasi ini, termasuk tumpukan pakaian yang diduga milik puluhan korban. Rustin benar-benar tidak menduga psikoplok ini menyerang tiba-tiba. Akibatnya, perut Rustin terkena tikaman. Begitupun dengan Martin yang bermaksud menolongnya, dilempar sebuah kapak yang mengenai dadanya. Beruntung, Rustin masih mampu melepaskan tembakan tepat di kepala pembunuh berdarah dingin ini. Singkat cerita, dua mantan detektif ini menjalani perawatan di rumah sakit. Martin terharu karena Maggie dan anak-anaknya datang memberi support. Dalam siaran televisi, terungkap di sekitar rumah tersangka ditemukan kuburan dari puluhan korbannya. Dan itu mengakhiri perjuangan mereka selama 20 tahun untuk mengungkap kasus ini. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.